Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami Tim Bahasa Indonesia SMK Ceniga Bangsa dengan materi penguatan struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Tim Bahasa Indonesia SMK Ceniga Bangsa terdiri atas 3 orang. Yang pertama Ibu Dianrana SA, yang kedua Bapak Doni Rahman, dan yang ketiga Ibu Dwi Hajarianti. Berikut kami tampilkan nomor HP yang bisa dihubungi jika anak-anak mengalami kesulitan dalam belajar bahasa Indonesia. Baiklah, kita mulai pembelajaran untuk materi struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi ada 3 macam. Yang pertama, penjelasan umum berisi mengenai penjelasan singkat objek yang akan dibahas. Berikutnya, penjelasan proses. Pada bagian ini menjawab mengapa dan bagaimana objek itu bisa terjadi. Kemudian di bagian penutup berisi rangkuman mengenai semua penjelasan yang ada di teks pada penjelasan umum dan juga proses. Berikutnya, kebahasaan dari teks eksplanasi ada 5 macam. Yang pertama, dalam teks eksplanasi ada kata benda, atau kita sebutnya nomina. Nomina berupa benda atau sesuatu yang dibendakan. Berikutnya ada kerja, kata kerja atau verba. Kata kerja merupakan bentuk suatu kegiatan. Melakukan sesuatu, maka itu namanya kata kerja. Berikutnya, dalam teks eksplanasi harus ada proses. Proses ini berisi menjawab pertanyaan pembaca bagaimana dan mengapa objek itu bisa terjadi. Kemudian, yang keempat, harus ada fakta. Jadi, dalam menulis teks eksplanasi harus berdasarkan fakta, tidak boleh berdasarkan pada pendapat-pendapat penulis saja. Berikutnya, pada teks eksplanasi akan kita temukan kalimat pasif. Kalimat pasif ini kita tandai dengan berawalan di. Yang satunya, kalimat aktif berawalan me. Itu salah satu cara untuk membedakan kalimat pasif dan aktif. Kita sediakan contoh dari teks eksplanasi. Pada video pertama, kalian sudah menyimak pembacaan teks ini ya. Jadi, mengenai kemiskinan. Dari teks tersebut dapat kita pilah-pilah struktur dan kebahasaan dari teks eksplanasi. Yang pertama, penjelasan umum. Penjelasan ini dapat kita temukan pada paragraf yang pertama, yaitu mengenai penjelasan apa itu kemiskinan. Kemudian, penjelasan proses. Ini bisa kita temukan di paragraf 2 dan 3. Pada paragraf 2 dan 3 menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana kemiskinan itu bisa terjadi. Kemudian, di bagian penutup kita temukan pada paragraf 4, yaitu simpulan atau rangkuman mengenai kemiskinan yang telah dituliskan pada paragraf 1 sampai 3. Bisa dipahami ya? Baiklah, berikutnya kita analisis mengenai aspek kebahasaan dalam teks eksplanasi yang telah dicontohkan. Yang pertama, kata benda yang kita temukan di sana, kita tandai dengan warna merah ya. Kemiskinan, pendapatan, masyarakat, kebutuhan, dan masih ditemukan yang lainnya ya. Kemudian kata kerja.
Pada teks tersebut, kita mendapatkan kata memenuhi, memaksa, memilih, dan melanda, ditandai dengan warna biru. Berikutnya, yang ketiga, ada pernyataan yang menjawab mengapa dan bagaimana. Ini kita temukan pada paragraf 2 dan 3. Berikutnya, menggunakan fakta yang kita temukan di sana, contohnya, dengan pendapatan yang rendah dan minim, masyarakat menjadi tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok, misalnya pangan, sandang, papan, dan pendidikan. Itu merupakan contoh fakta yang kita temukan pada teks. Berikutnya, menggunakan kalimat pasif, kita temukan yaitu kemiskinan ini dapat kita temukan di tempat-tempat padat penduduk dan kumuh. Baiklah, bisa dipahami ya anak-anak? Demikian penjelasan mengenai struktur dan kebahasaan dalam teks eksplanasi. Semoga bisa dipahami. Kita akan bertemu lagi dalam video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.